Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Naysila dengan NIM C0E025039 dari kelas R001 Prodi Keuangan Daerah. Di sini kita akan membahas tentang perhitungan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan PPh dengan matkul perpajakan 1 yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Dahlia. Baiklah, kita akan masuk ke pendahuluan. Jadi, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu pajak yang paling penting adalah pajak penghasilan atau PPh, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak. Nah, di Indonesia sendiri itu kan digunakan self-assessment system di mana wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Namun, jika dibayar di akhir tahun saja, beban akan terasa sangat berat. Oleh karena itu, dibuatlah sistem pelunasan pajak dalam tahun berjalan agar pembayarannya bisa dicicil. Pelunasan pajak. Jadi, pelunasan pajak dalam tahun berjalan itu adalah pembayaran pajak yang dilakukan secara angsuran selama tahun berjalan. Sebelum akhir tahun pajak penghasilan sebenarnya terutang di akhir tahun atau 31 Desember. Tetapi karena dibayar secara bertahap, maka tidak akan memberatkan wajib pajak dan penerimaan negara menjadi lebih stabil. Indonesia sendiri menggunakan self-assessment system, artinya wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem cicilan atau angsuran ini dilakukan melalui pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak sendiri ada sifat-sifatnya, seperti pembayarannya dilakukan di muka, terus bisa dikurangkan saat menghitung pajak saat akhir tahun dan berbentuk angsuran, misalnya seperti PPh pasal 25. Tujuannya agar pembayaran tidak menumpuk di akhir tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan pajak. Jadi, di sini misalkan ada wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1,5 M dengan peredaran bruto 52 M. Dan selama tahun 2015 tersebut, wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Maka diketahui penghasilan kena pajaknya adalah 1,5 M, tarif pajaknya 25%. Maka 25% dikali 1,5 hasilnya 375 juta. Yang sudah dibayar itu kan 120 juta. Maka sisa yang harus dibayar 375 juta dikurang 125 juta, hasilnya 255 juta. Maka pajak yang terhutangnya masih ada sebesar 255 juta. Setelah membahas pajak tahun berjalan, kita akan membahas macam-macam pemungutan PPh. Jadi ada beberapa seperti PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Masing-masing memiliki objek, tarif, dan mekanisme yang berbeda-beda. Oke, kita akan membahas dulu yang pertama pasal 21. Jadi pasal 21 adalah pajak atas penghasilan dari pekerjaan seperti pajak untuk gaji, upah, dan honorium. Nah, pajak-pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja sehingga wajib pajak menerima penghasilan bersih setelah kena pajak. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung pajaknya. Selanjutnya, PPh pasal 22. PPh ini dikenakan pada kegiatan perdagangan seperti impor barang dan pembelian oleh pemerintah. Contoh tarifnya, impor dengan API sebesar 2,5% dan tanpa API itu 7,5%. Biasanya dipungut oleh pihak tertentu seperti bendahara pemerintah atau perusahaan besar. Nah, API ini merupakan angka pengenal importir atau berupa izin resmi dari pemerintah untuk perusahaan atau orang yang melakukan kegiatan impor, memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi ini merupakan angka pengenal importir, itu tarifnya sebesar 2,5%. Kemudian PPh pasal 23. Pajak ini dikenakan pada penghasilan dari bunga, dividen, royalti, dan jasa. Tarifnya itu sebesar 15% dari bruto untuk bunga, dividen, dan royalti, sedangkan 2% atau hingga 15% itu tergantung jenis jasanya. Kemudian PPh pasal 24 itu dikenakan pajak atas penghasilan luar negeri. Fungsinya untuk menghindari pajak berganda dan pajak yang dibayar di luar negeri bisa dikreditkan di Indonesia. Selanjutnya yaitu PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini adalah angsuran pajak bulanan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.
Ini adalah inti dari pelunasan pajak dalam tahun berjalan, karena dilakukan secara cicilan setiap bulannya. Terakhir, yaitu PPh pasal 26. PPh ini dikenakan pada wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Contohnya seperti dividen, bunga, dan royalti. Tarif umumnya itu sebesar 20% dari penghasilan bruto. Kesimpulannya, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah sistem pembayaran pajak secara angsuran sebelum akhir tahun pajak. Manfaatnya meringankan beban wajib pajak dan menjaga stabilitas penerimaan negara. Selain itu, terdapat berbagai jenis PPh, mulai dari pasal 21 hingga pasal 26, yang memiliki fungsi dan ketentuan yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.